Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam topik bagaimana menggunakan fitur pelajaran pada kuisis untuk pembelajaran. Baik, sebagaimana biasa, kita login di website Quizizz, dan ini halaman awal dari Quizizz. Nah, pada menu di sebelah kiri di tombol buat terdapat dua fitur. Yang pertama fitur quiz, dan fitur terbaru adalah pelajaran, masih versi beta. Kita klik pelajaran. Oke. Lessonnya, jadi topiknya apa nih? Misalnya dalam contoh ini kita akan menggunakan lesson untuk bidang kartesius atau koordinat kartesius. Kemudian subjeknya matematika. Selanjutnya klik tombol selanjutnya. Oke. Pada slide intro, pada slide pertama, kita berikan judul slide kita, kemudian berikan teks tepat di bawah koordinat kartesius. Misalnya tulis nama presenter, kita bisa mengganti gambar di sini ya, boleh diganti. Misalnya saya pakai ini, atau boleh menggunakan gambar yang ada di komputer kita dengan mengklik ini, seret atau lepas, atau klik di sini untuk mengunggah. Jadi kita klik, kita dapat mengambil jadi ini bebas, kita dapat mengambil dari komputer kita. Katakanlah ini open. Nah, seperti ini ya. Nah, slide pertama sudah selesai. Berikutnya kita akan menambahkan slide berikutnya. Nah, untuk menambahkan slide berikutnya ada beberapa pilihan, judul dan subjudul, kemudian ada judul dan peluru, kemudian ada judul dan teks. Misalnya saya ingin tampilkan ini, klik. Pada bagian judul saya berikan kompetensi dasar. Kemudian di subjudulnya kita mencari dulu di mana saya simpan ya. Misalnya saya ambil nih. Saya cari dulu di bagian sini, di dokumen ada matematika.
Oh, sudah ada ya di rujukan. Oke. Jadi kita bisa gunakan saja. Rujukan lampiran matematika. Di kelas 8 ada koordinat Cartesius. Ini ya. Kita ambil ini. Koordinat Cartesius, subjudulnya ya. Oke. Berikutnya masukkan yang 42 tadi, 4.2. Sudah selesai. Jadi slide pertama, kemudian slide kedua ya. Slide kedua ini, sebenarnya di slide kedua ini kita bisa gunakan peluru ya. Bisa gunakan yang ini ya. Ya, supaya ini kita copy saja ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar. Kemudian ini pelurunya ya. Kompetensi dasarnya kita ambil yang ini. Sini. Kemudian kompetensi dasar kedua. Gini. Oke. Boleh ini dihilangkan, boleh juga tidak ya. Ini saya mau pindahkan ke belakang saja ya. Ini 3.2. Kemudian berikutnya ini 4.2 ya. Oke, seperti ini. Ini boleh ditukar, geser ke bawah ya. Oke, kompetensi dasar sudah. Kemudian ini kita ambil tujuan pembelajaran. Oke. Sorry, kompetensi dasar ini belum bisa diangkat ke atas ya. Tambah lagi satu. Oke. Oh, sorry. Ini yang harus diganti ya. Ini yang kompetensi dasar. Jadi untuk menyeretnya di drag saja ke atas dan ke bawah untuk memindahkan. Ini tujuan pembelajaran. Pembelajaran, kemudian ini kita ganti. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi kita bisa lihat ini kompetensi dasar, kemudian
tujuan pembelajaran. Setelah itu kita sudah mulai masuk ini kegiatan ya. Oke, setelah itu mari kita lihat dulu rujukannya. Kita lihat dulu rujukannya. Oke, kelas 8. Oke. Jadi yang pertama kita ambil peta konsepnya dulu ya. Untuk mengambil peta konsepnya, maka caranya adalah ini kita buat sebagai JPG atau PNG. Oke, masukkan ke dokumennya. PPT kelas 8 ya. Ini peta konsep. Save ya, kita lanjutkan. Berarti ini tidak cocok, kita buang dulu ya. Add ada satu gambar ya, seperti ini ya, media dengan teks. Kita pilih, atau dengan ini, boleh dengan ini ya. Oke. Kita berikan caption. Sorry. Ini isi gambar meregang, paskan gambar. Oke, boleh. Atau ini tidak kelihatan ya, paskan saja. Captionnya adalah peta konsep. Oke. Saya peta konsep, kemudian kita add lagi. Kita lihat dulu rujukannya. Setelah peta konsep, kita masukkan perihal Rini Descartes ya. Oke. Kita ambil Rini Descartes. Ya, Rini Descartes. Baru save. Kita tambahkan coba yang satu ini, Rini Descartes. Tokoh ya, kemudian di sini
dapat kalian ketik. Oke. Setelah itu baru kita masuk pada materi. Ini dapat tampilkan belum tidak. Bella dan Dipa. Bella dan Dipa. Masih menggunakan ini ya. Media dan bulat. Boleh. Oke. Beri nama koordinat. Ada informasi penting yang diberikan. Oke. Informasi pentingnya adalah Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari jalan di Ponegoro dan berjarak 2,13 km dari jalan Sudirman. Oke. Kemudian berikutnya kita beri lagi mudah-mudahan muat. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella, warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva seperti yang ditunjukkan dalam peta. Kita langsung ke pertanyaan saja ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita berasumsi bahwa materinya sudah selesai. Kita ingin menautkan, ya, kita ingin menautkan pilihan ganda. Boleh pilihan ganda, kotak centang. Atau di sini kita tidak perlu menampilkan pertanyaan ini, tidak perlu ditampilkan pertanyaan itu, tapi kemudian kita tambahkan informasi pelengkap ya. Warna merah tambahkan sini
Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella, warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva seperti yang ditunjukkan dalam peta. Oke. Nah, selanjutnya di slide berikutnya saya ingin memberikan pilihan ganda. Ya, saya ingin memberikan pilihan ganda. Nah, berupa pertanyaan yang isinya apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, siapa yang lebih awal tiba, ya. Gitu. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, yang lebih awal tiba di rumah Bu Badia adalah yang pertama Bella, kedua Diva, ketiga Bella dan Diva bersamaan. Oke. Nah, ini saja ya. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita ingin menambahkan tautan. Oh, sorry, kita belum menetapkan siapa yang lebih cepat tiba. Yang lebih cepat tiba adalah Bella. Oke. Oke, sudah kita tambahkan apa lagi ya yang kita tambahkan? Kita mau tambahkan polling, boleh? Polling nih. Oke. Misalnya sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan guru ingin mengetahui perasaan Ananda saat ini. Misalnya pertama, katakanlah bersemangat. Oke, semangat. Yang kedua, mengantuk. Kemudian yang ketiga, siap belajar. Oke. Kemudian semangat, mengantuk. Kemudian ini biasa aja. Oke. Nah seperti ini sudah selesai. Nah, kita punya asumsi bahwa ini sudah selesai. Kita klik pengaturan. Atau ada setting lagi di sini? Oh ya sudah, oke. Pengaturan. Pilih bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia. Oke. Kelas 8 ini ya, materi kelas 8. Public visible to everyone, boleh. Oke, save. Ini koordinat Cartesius, bisa edit name-nya ya. Menerbitkan. Publish. Nah,
Kalau sudah seperti ini, maka ini kan sudah ada 8 slide. Nah, bisa kita perhatiin jauh. Nah, oke, mulai. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, lanjut. Kompetensi dasar. Nah, oke, 3.2, 4.2. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, peta konsep. Oke. Kemudian tokoh matematika. Nah, ini jadi dibaca dulu, kemudian kira-kira hikmah apa yang bisa diambil, kemudian lanjut ke sistem koordinat. Nah, lanjut lagi ya, ini informasinya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke ini, apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, yang lebih awal tiba di rumah Budi adalah tadi Bella ya. Oke, benar. Bersemangat. Selesai semuanya. Nah, dari sini siswa akan melihat hasil akhirnya ya. Ini perhatiin jauhnya, tapi coba kita melihatnya gimana kalau memulai pelajaran langsung ya. Saya klik mulai pelajaran langsung ya. Kemudian waktu siswa melihat oke, tunjukkan papan peringkat, pilihan jawaban diacak, musik, kemudian pengaturan lanjutan ya seperti itu, tampilkan slide perangkat peserta. Oke, menyajikan. Nah, di sini ada kode yang diberikan. Saya akses dulu melalui perangkat HP ya. Jadi melalui perangkat HP. Oke. Masuk di Quizzes dulu. Nah, kemudian join ke game. Nah, 933 933 827 827 join. Oke. Nama boleh diganti, saya tetap menggunakan nama ini, kemudian enter. Ini sound effect-nya boleh dinonaktifkan dulu. Create allowed-nya juga boleh ya ditampilkan, create allowed-nya. Enter. Nah, lihat ini tampilan di HP saya. Kemudian tampilan di dashboard Bapak gurunya seperti ini. Pak gurunya. Nah, ini belum dimulai, maka yang belum dimulai saya perkecil supaya kelihatan ini ya. Oke. Oh, oke, dia tidak dirancang untuk layar kecil, maka kita maximize lagi. Oke. Oke. Kita mulai, saya tampilkan ya. Mulai, maka tampilan di layar saya akan seperti ini. Oke.
ini tidak bisa lanjut ke slide berikutnya. Nanti bisa lanjut kalau saya sebagai guru mengklik ini, next, ke slide kedua. Slide kedua, nih, kompetensi dasar. Setelah itu ke slide berikutnya. Oke. Ini akan tampil ya. Di pusat kendalinya ada di kita sebagai guru. Next lagi. Akan muncul tujuan pembelajaran. Oke. Setelah itu lanjut lagi. Ini yang tampil di monitor siswa seperti ini ya, seperti ini tampilan di siswa, ini dashboardnya guru. Setelah itu lanjut lagi ke slide kelima. Slide kelima menampilkan Descartes. Oke. Kemudian slide ke berikutnya, ke-6 ya. Yang tampil di layar siswa seperti ini, sistem koordinat. Lanjut ya, informasinya ini akan tampil. Yang tampil di layar siswa seperti ini ya, dia ke bawah, petanya di atas, informasinya ada di bawah. Kemudian tidak lanjut. Oke. Selanjutnya yang ke-7, slide ke-7, slide ke-7 begini ya. Yang di guru tampilan seperti ini, yang di siswa seperti ini. Tadi Bella ya. Oke. Correct. Oke. Oke. Ini yang tampil di guru, ini. Oke. Slide ke-8. Slide ke-8. Nih, yang tampil di ini polling ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Guru ingin mengetahui perasaan Anda saat ini. Misalnya siap belajar. Oke, all done. Full complete. Oke. Setelah itu slide ke-8 selesai. Ini slide terakhir. Apakah Anda ingin mengakhiri presentasi? Klik yes. Nah, yang tampil di layar siswa seperti ini ya, seperti ini. Abdurrahman Saleh, ini 1 dari 1, benar. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian di kita sebagai guru bisa melihat tampilannya. Lihat laporan. Langsung lihat laporan. Nah, ini ya 100%. Seperti itu. Ini juga bisa diunduh, bisa di-email ke orang tuanya, atau kalau ada sekian banyak siswa yang ikut, maka bisa langsung di-email ke semua siswa. Ya, seperti itu kalau kita menggunakan live tayangan langsungnya. Nah, mari kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan ini tadi mulai pelajaran langsung ya. Ya, mulai pelajaran langsung. Kita mau memberikan pekerjaan rumah. Ya. Jadi kita klik. Ini oke. You cannot set a time before the current time.
Tapi ini harus ke kelas. Ini harus ke kelas. Ya. Dia harus ke kelas. Dia tidak bisa personal seperti tadi, ya. Begitu. Jadi ini kita tinggal pilih kelas ini di sini. Tinggal pilih kelas. Ya, kebetulan di kelima kelas ini saya tidak tergabung di kelas ini untuk menguji cobanya. Seperti itu untuk memberikan PR. Oke. Jadi fitur yang koordinat yang pelajaran ini bisa dieksplor lebih jauh lagi, ya. Walaupun kemudian ada beberapa fitur yang belum bisa kita gunakan gitu. Sebenarnya kita bisa juga menambahkan beberapa tadi ya, audio ya, media ini, klip audio kita bisa tambahkan. Kalau ada audio itu bisa ditambahkan. Tapi ini masih tidak bisa digunakan secara bebas, ya. Audio dan video itu tidak bisa digunakan secara bebas. Kalau ini YouTube juga belum, ya. YouTube juga belum bisa. Jadi dua. Ini kita hapus saja ya. Jadi dua fitur itu, menambahkan audio dan video, itu belum support secara gratis. Kalau kita ingin menambahkan audio dan video itu berbayar. Ya, demikian fitur terbaru dari Quizzes, yakni pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.